Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Fitriana, saya dari jurusan IPS dari kelas A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori sosiologikal dari karangan Jules Rizer, yaitu teori Emile Durkheim. Biografi Emile Durkheim. Nah, Emile Durkheim itu beliau lahir pada tanggal 15 April 1858 di Epinal di Prancis. Nah, dia itu adalah seorang keturunan dari garis panjang rabi atau seorang guru besar yang menetapkan hukum-hukum agama, dan ia itu belajar untuk menjadi seorang rabi. Nah, akan tetapi pada saat dia remaja, dia itu telah menyangkal sebagian besar warisannya. Sejak saat itu minat beliau itu pada hidupnya, pada agama itu lebih bersifat akademis saja daripada teologis. Sebenarnya dia itu merindukan sekolah dengan metode ilmiah dan prinsip moral yang dibutuhkan untuk membimbing kehidupan sosialnya. Dia menolak karir akademis tradisional dalam filsafat dan sebaliknya berusaha untuk memperoleh pelatihan ilmiah yang diperlakukan untuk berkontribusi pada bimbingan moral masyarakat. Meskipun ia tertarik di bidang sosiologi ilmiah, tetapi pada saat itu tidak ada bidang sosiologi, sehingga sekitar tahun 1882 dan 1887 ia itu mengajar filsafat di sejumlah sekolah provinsi di kawasan Paris. Keterkaitannya pada sains dibangkitkan lebih jauh daripada perjalanannya di Jerman. Nah, pada tahun-tahun setelah kunjungan ke Jerman, Durkheim itu kan banyak menerbitkan karya-karyanya, sebagian besar pada pengalamannya di sana. Nah, publikasi ini membantunya mendapatkan posisi menjadi Departemen Filsafat di Universitas Bordeaux pada tahun 1887. Dalam perannya di Bordeaux, ia menawarkan kuliah umum tentang ilmu sosial dan topik-topik yang dibahas seperti solidaritas sosial, keluarga, bunuh diri, kriminal, dan keluarga. Nah, inilah adalah khusus pertama kali ilmu sosial yang ditawarkan di Universitas Prancis. Tanggung jawab utamanya Durkheim adalah bagaimanapun ia adalah pengajar kursus pendidikan untuk guru sekolah di mana ia fokus pada moral pendidikan. Di posisinya itu, Durkheim itu banyak yang mengagumi, yang menggambarkan bahwa Durkheim itu orang yang sangat kuat, sistematis, orisinal. Dia itu didengarkan dengan semacam kayak memberikan pesemangat atau pengaruh besar pada murid-murid pada waktu administrasi universitasnya. Seiring berkembangnya waktu, masing-masing karya Durkheim itu meningkat reputasi Durkheim sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang sosiologi yang sedang berkembang saat itu. Nah, pada tahun 1902, ia itu dipanggil ke Universitas Prancis yang terkenal, Sorbonne, dan pada tahun 1906 ia itu diangkat sebagai profesor ilmu pendidikan dan mempunyai sebuah gelar yang diubah menjadi tahun 1913 menjadi profesor ilmu pendidikan dan sosiologi. Nah, dalam teori sosiologi ini banyak karya-karya Durkheim, antara lain yang pertama yaitu The Division of Labor in Society, yang kedua yaitu The Rules of Sociological Method, yang ketiga yaitu The Elementary Form of Religious Life. Emile Durkheim mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi itu menjadi penting dan kemudian diuji melalui studi empirisnya. Nah, dapat didefinisikan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang dapat berlaku dari diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang pada umumnya itu dipakai di suatu masyarakat. Nah, asumsi dasar definisi fakta sosial menurut Durkheim adalah bahwa gejala sosial itu real dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya. Nah, gejala sosial itu seperti ilegal, legal, beban moral, bahasa, dan konsensus sosial dan lain-lain. Sebagai sesuatu yang fakta atau real, maka gejala-gejala tersebut itu dapat dipelajari dengan metode-metode empiris. Nah, oleh sebab itu dimungkinkan untuk dikembangkannya melalui ilmuwan dengan jelas atau fakta sosial sebagai objek material tersebut, atau bisa disebut sebagai ilmu sosiologi.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis fakta sosial. Nah, Durkheim membedakan dua tipe fakta sosial. Yang pertama yaitu fakta sosial material, yang kedua yaitu fakta sosial non-material. Nah, pertama, fakta sosial material itu seperti gaya arsitek, bentuk teknologi, perundang-undangan, dan fakta sosial itu mempunyai kecenderungan untuk lebih mudah dipahami karena dapat diamati secara langsung. Nah, yang kedua yaitu fakta sosial non-material, merupakan kekuatan moral seperti nilai, norma. Nah, meskipun fakta sosial ini bersifat individu atau internal, namun dalam interaksi-interaksi individu atau masyarakat, maka bentuk dan substansi fakta sosial non-material ini akan mematuhi dan tunduk pada interaksi-interaksi tersebut, bukan oleh individu agar individu. Nah, di sini itu Durkheim itu memberikan perhatian yang besar terhadap faktor sosial di bidang non material yang terdiri 4 jenis. Yang pertama yaitu moralitas, kesadaran kolektivitas, representasi kolektif, dan arus sosial. Karya Emil Durkheim yang pertama yaitu The Division of Labor in Society, yaitu karyanya yang pertama. Nah, di dalam Durkheim memanfaatkan ilmu sosiologinya itu untuk memanfaatkan sesuatu yang disebut sebagai krisis moralitas. Nah, selama hidupnya Durkheim itu merasa adanya krisis moralitas itu di Prancis akibat adanya revolusi Prancis. Revolusi Prancis telah mendorong orang untuk berpusat pada hak individualis yang merupakan reaksi kontra terhadap dominasi gereja. Nah, Durkheim melihat bahwa krisis moralitas atau individualisme ini berakibat pada pembagian kerja yang memaksakan individu-individu bertuntut secara ekonomis dan mengancam moralitas sosial. Oleh sebab itulah dibutuhkan moralitas sosial yang baru. Nah, pada titik ini Durkheim itu memandang bahwa pembagian kerja tersebut dapat berfungsi positif karena pada akhirnya akan membuahkan solidaritas antara dua orang atau lebih. Memang moralitas itu sebagai fakta sosial yang tidak lepas dari masyarakat. Nah, pada konteks hidupnya Durkheim itu menilai bahwa masyarakat itu terancam kehilangan ikatan moralnya. Hal ini dimungkinkan karena setiap individu itu kan memang kecenderungan untuk memuaskan nafsu, kehilangan untuk mencapai kepuasan, atau tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat itu kan emang sebenarnya itu sifatnya itu kurang dan ingin lebih. Nah, pada ikatan moral itu, pada individu-individu ini akan menjadi budak dari kesenangan yang selalu meminta lebih. Selanjutnya yaitu hati nurani kolektif. Nah, Durkheim ini mengembangkan gagasan tentang hati nurani kolektif yang memiliki arti kesadaran dan hati nurani moral. Nah, ini termasuk total keyakinan dan sentimen yang umum yang dimiliki rata-rata dari masyarakat yang bisa membentuk, menentukan, dan memiliki kehidupan sendiri. Seseorang dapat menyebutnya sebagai hati nurani kolektif atau bersama. Nah, Durkheim itu mencirikan bahwa kesadaran kolektif itu ada dua. Yang pertama yaitu bahwa kesadaran kolektif ini terjadi di seluruh masyarakat. Tentunya ketika ia menulis tentang totalitas keyakinan dan sentimen orang. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu Durkheim secara jelas memahami kesadaran kolektif ini sebagai yang independen atau berdiri sendiri dan mampu menentukan fakta-fakta sosial lainnya. Di dalam pembahasan kesadaran kolektif ini, Durkheim itu menggunakan konsep ini untuk menyatakan bahwa masyarakat primitif atau masyarakat yang seperti kita ketahui bahwa masyarakat primitif itu kan masyarakat yang belum mengenal dunia luar atau belum modern, itu memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat, yaitu pemahaman norma, kepercayaan itu yang lebih dimiliki bersama daripada masyarakat modern itu sendiri. Selanjutnya yaitu representasi kolektif. Menurut Durkheim,
Itu adalah agama, mitos, dan legenda populer. Semua ini adalah cara masyarakat merefleksikan dirinya sendiri. Nah, mereka mewakili keyakinan, norma, dan nilai kolektif, dan mereka memotivasi untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Maka, representasi kolektif ini juga tidak dapat diredukasi menjadi individu karena mereka itu muncul dari interaksi sosial. Akan tetapi, mereka itu dapat mempelajari lebih langsung daripada hati nurani kolektif karena mereka itu lebih mungkin untuk dihubungkan ke simbol material seperti bendera, ikon, gambar atau terhubungan dengan praktek ritual mereka. Selanjutnya yaitu arus sosial. Nah, menurut Durkheim, meskipun arus sosial kurang konkret dibanding masalah fakta sosial lainnya, namun tetap merupakan fakta sosial karena tidak dapat diredukasi atau dikembangkan menjadi individu. Mungkin kita tersapu oleh arus sosial semacam itu, dan ini memiliki kekuatan koersif, dan kita bahkan jika kita menyadari hanya ketika kita berjuang melawan perasaan bersama. Nah, fakta-fakta sosial non material dan fana ini mungkin saja mempengaruhi bahkan lembaga-lembaga yang paling kuat. Misalnya saja ketika kita melaporkan bahwa arus sosial yang berpotensi tercipta di antara kerumunan yang ada di konser rock dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah komunis Eropa Timur. Nah, memang berkontribusi pada kejahatan mereka. Konser rock adalah tempat munculnya dan penyebaran standar budaya atau mode atau sindrom perilaku yang independen dari kontrol partai. Nah, secara khusus anggota penonton cenderung kan melihat ekspresi atas keterasingan mereka dalam konser rock tersebut. Nah, dengan demikian perasaan mereka sendiri itu tuh ditegaskan, diperkuat dan diberi makna sosial dan politik baru. Nah, menurut Durkheim, arus sosial itu hanya dapat dijelaskan secara intersubjektif, yaitu dalam pengertian interaksi antar individu. Mereka ada di tingkat interaksi, bukan di tingkat individu atau suasana kolektivitas atau arus sosial ini. Nah, arus sosial ini bervariasi dari satu kolektivitas ke kolektivitas lainnya, dengan hasil bahwa ada variasi di dalam tingkat perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu pembagian kerja. Nah, dalam karya Durkheim yang pertama itu, Durkheim itu menelusuri perkembangan hubungan modern antara individu dan masyarakat. Secara khusus, Durkheim ingin menggunakan ilmu sosiologi barunya untuk memeriksa apa yang ada pada saat itu dianggap sebagai krisis moralitas modern. Pada zaman Durkheim yang ada di Prancis, ada perasaan krisis moral yang meluas. Nah, revolusi Prancis telah mengarahkan fokus pada hak-hak individu yang sering kali mengekspresikan dirinya sebagai serangan terhadap otoritas tradisional dan kepercayaan agama. Pada pertengahan abad ke-19, banyak orang merasa bahwa tatanan sosial terancam karena orang hanya memikirkan dirinya sendiri dan bukan tentang masyarakat. Di dalam karyanya, Auguste Comte itu berpendapat bahwa ada peristiwa yang dapat ditelusuri di bidang pembagian kerja yang meningkat. Nah, dalam masyarakat yang lebih sederhana, orang pada dasarnya memiliki hal yang sama seperti bertani, berkebun. Nah, dan mereka berbagi pengalaman yang sama, akibatnya mereka itu memiliki nilai-nilai yang sama. Nah, sebaliknya dalam masyarakat modern, setiap orang itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda seperti guru, dosen, penjahit, dokter, dan lain-lain. Nah, ketika orang memiliki kepentingan berbeda dan memiliki tugas yang khusus, mereka tidak lagi berbagi pengalaman yang sama. Nah, keberagaman ini merongrong kepercayaan moral bersama yang diperlukan untuk masyarakat. Akibatnya, orang itu tidak akan berkorban pada saat dibutuhkan sosial. Nah, Auguste Comte ini mengusulkan agar sosiologi menciptakan agama palsu yang akan memulihkan kohesi sosial. Nah, selanjutnya Durkheim juga berpendapat bahwa pembagian kerja ini tidak mewakili lenyapnya moralitas sosial seperti halnya jenis moralitas sosial yang baru. Tesis The Division of Labor adalah bahwa masyarakat modern tidak disatukan oleh kesamaan antara orang-orang yang pada dasarnya melakukan hal-hal yang serupa. Dan sebaliknya, pembagian ini sendiri yang menyatukan orang dengan memaksa mereka untuk bergantung pada orang lain. Nah, tampaknya pembagian kerja adalah kebutuhan ekonomi yang merusak rasa solidaritas mereka.
Tetapi Durkheim juga berpendapat bahwa jasa ekonomi yang dapat diberikan tidak signifikan dibanding dengan efek moral yang dihasilkannya. Dan fungsi yang sebenarnya adalah fungsi menciptakan perasaan solidaritas di antara dua orang atau lebih. Selanjutnya yaitu solidaritas. Durkheim paling tertarik pada cara yang berubah di mana solidaritas sosial dihasilkan. Dengan kata lain, cara yang berubah di mana masyarakat dipersatukan dan bagaimana anggota memandang diri mereka sendiri sebagai bagian dari hasil keseluruhan. Nah, Durkheim mengacu pada dua jenis solidaritas. Yang pertama yaitu solidaritas mekanik, yang kedua yaitu solidaritas organik. Yang pertama yaitu ikatan solidaritas mekanis yang mempunyai ciri-ciri bersatu karena semua orang adalah generalis. Nah, ikatan antara orang-orang itu bahwa mereka semua terlibat dalam kegiatan yang serupa dan memiliki tanggung jawab yang serupa. Nah, sebaliknya, ciri masyarakat solidaritas organik dipersatukan karena perbedaan antara orang-orang oleh fakta bahwa semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Nah, masyarakat modern dalam pandangan Durkheim dengan demikian dipersatukan oleh spesialisasi orang dan kebutuhan mereka untuk melayani banyak orang. Nah, spesialisasi ini tidak hanya mencakup individu tetapi juga berkelompok atau terstruktur. Nah, Durkheim juga berpendapat bahwa masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat, yaitu pemahaman, norma, kepercayaan yang lebih bersama. Menurut Durkheim, hati nurani kolektif jauh lebih penting dalam masyarakat solidaritas organik daripada dalam masyarakat solidaritas mekanis. Selanjutnya yaitu dinamika penduduk. Pembagian kerja sebagai faktor sosial material diyakini oleh Durkheim dijelaskan oleh fakta sosial yang lainnya. Durkheim meyakini bahwa perubahan solidaritas mekanis menjadi solidaritas organis disebabkan oleh dinamika penduduk. Konsep ini merujuk pada jumlah orang dalam masyarakat dan banyaknya interaksi yang terjadi di antara mereka. Nah, semakin banyak orang berarti makin meningkatnya kompetensi perebutan sumber-sumber yang terbatas. Sementara makin meningkat jumlah interaksi akan tetapi makin meningkat pula perjuangan untuk bertahan di antara komponen-komponen masyarakat. Peningkatan pembagian kerja seharusnya menyebabkan orang untuk saling melengkapi, bukannya konflik satu sama lain. Nah, peningkatan pembagian kerja menawarkan efisiensi yang lebih baik lagi, yang menyebabkan peningkatan sumber daya, menciptakan kompetensi di antaranya secara damai. Masyarakat yang dibentuk oleh solidaritas organis mengarah pada bentuk yang lebih solid lagi dan lebih individual daripada masyarakat yang dibentuk solidaritas mekanis. Nah, di sini Durkheim memberi muatan positif pada individualitas yang bukannya menghancurkan keeratan ikatan sosial, tetapi malah dibutuhkan untuk memperkuat ikatan sosial tersebut. Selanjutnya yaitu normal dan patologis. Mungkin klaim Durkheim yang paling kontroversial adalah bahwa sosiologi mampu membedakan antara masyarakat yang sehat dan masyarakat yang patologis. Setelah menggunakan ide ini dalam The Division of Labor Society, Durkheim menulis buku lain yaitu The Rules of Sociological Method, di mana dia mencoba untuk memperbaiki dan mempertahankan ide ini. Durkheim menyatakan bahwa masyarakat yang sehat bisa diketahui karena sosiolog akan menemukan kondisi yang sama dengan masyarakat lain yang sedang berada pada level yang sama. Nah, jika masyarakat dalam kondisi yang biasanya mesti dimilikinya, maka bisa jadi masyarakat itu sedang mengalami patologis. Nah, Durkheim menggunakan ide ini untuk mengkritik beberapa bentuk abnormal yang ada dalam pembagian kerja modern. Ada 3 bentuk perilaku abnormal, yakni yang pertama, pembagian kerja anomik, yakni tidak ada regulasi dalam masyarakat yang menghargai individualitas yang terisolasi dan tidak mau memberitahu bahwa masyarakat tentang apa yang harus mereka kerjakan. Nah, perilaku ini mengacu pada kondisi sosial di mana manusia mengalami kekurangan mengendalikan moral. Yang kedua, yaitu pembagian kerja yang dipaksakan. Nah, perilaku ini merujuk pada fakta bahwa norma yang ketinggalan zaman dan harapan-harapan yang bisa memaksa individu, kelompok, dan kelas masuk ke dalam posisi yang tidak sesuai bagi mereka. Nah, tradisi ini, kekuatan ekonomi atau status bisa menjadi lebih menentukan pekerjaan yang dimiliki ketimbang bakat dan kualifikasi.
Nah, yang ketiga yaitu pembagian kerja yang dikoordinasi dengan buruk. Nah, di sini Durkheim kembali menyatakan bahwa solidaritas organis berasal dari saling ketergantungan antara mereka. Jika spesialisasi seseorang tidak lahir dari kesaling ketergantungan yang meningkat, melainkan dalam isolasi, maka pembagian kerja tidak akan terjadi di dalam solidaritas sosial. Selanjutnya yaitu keadilan. Di dalam karya Immanuel Durkheim bahwa keadilan itu nomor satu. Agar pembagian kerja dapat berfungsi sebagai moral dan secara sosial menjadi kekuatan pemersatu dalam masyarakat modern, maka ketiga perilaku patologis tersebut harus diminimalisir. Nah, keadilan sosial merupakan kunci bagi proses yang dialami masyarakat modern, yang tidak lagi dipersatukan atas dasar persamaan, akan tetapi atas dasar perbedaan, di mana perbedaan tersebut mengarah pada sikap saling ketergantungan, yaitu bunuh diri. Nah, pentingnya arti solidaritas sosial dalam masyarakat bagi seorang individu ditujukan oleh Durkheim dalam menganalisis tindakan bunuh diri. Nah, tindakan yang demikian tanpa individual tidak dapat dijelaskan melalui cara individual, karena selalu berhubungan dengan perkara sosial. Studi Durkheim tentang bunuh diri adalah contoh keterkaitan teori yang dikemukakan oleh Durkheim dengan penelitian. Nah, Durkheim memilih studi bunuh diri karena persoalan ini relatif merupakan fenomena konkret dan spesifik, di mana tersedia data yang bagus secara komparatif. Dengan tujuan utama untuk menunjukkan kekuatan ilmu sosiologi, maka bunuh diri adalah tindakan pribadi dan personal dapat dianalisa dengan menggunakan ilmu sosiologi. Nah, Durkheim tidak memfokuskan diri pada mengapa orang itu berbunuh diri, tetapi mengapa angka bunuh diri di dalam suatu kelompok masyarakat itu bisa lebih tinggi dari kelompok masyarakat lainnya. Nah, selanjutnya yaitu teori agama, yaitu yang suci dan profan. Durkheim mengedepankan sosiologi agama dan teori pengetahuan. Sosiologi agama terdiri dari upaya untuk mengidentifikasi esensi abadi agama yang melalui analisis bentuk-bentuknya yang paling primitif. Nah, teorinya tentang pengetahuan berusaha menghubungkan kategori fundamental dari pemikiran manusia dengan asal-usul sosial mereka. Teori agama menurut Durkheim yaitu masyarakat atau melalui individu menciptakan agama dengan mendefinisikan fenomena tertentu sebagai sakral dan fenomena lainnya sebagai profan. Nah, aspek-aspek realitas sosial yang diartikan sakral artinya terpisah dari keseharian atau membentuk esensi agama. Nah, sisanya didefinisikan sebagai profan, hal yang lumrah atau aspek kehidupan duniawi. Di sisi lain, yang sakral memunculkan sikap hormat, kagum, dan kewajiban. Nah, di sisi lainnya lagi, sikap yang sesuai dengan fenomena inilah yang mengubah mereka dari dunia menjadi sakral. Nah, Durkheim menolak untuk percaya bahwa semua agama itu hanyalah ilusi. Maka dari itu, Durkheim berpendapat bahwa agama secara simbolis mewujudkan masyarakat itu sendiri. Nah, agama adalah sistem simbol yang dengannya masyarakat menjadi sadar akan dirinya. Maka dari itu, inilah salah satu cara yang bisa menjelaskan mengapa setiap masyarakat memiliki keyakinan agama, tetapi masing-masing kan memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, masyarakat adalah kekuatannya lebih besar dari kita, ilmu melampaui kita, menuntut dan mengorbankan kita dan menekan kecenderungan egois kita dan mengisi kita dengan energi. Jadi masyarakat menurut Durkheim bahwa menjalankan kekuatan ini melalui representasi. Dalam Tuhan ia melihat hanya masyarakat yang diubah rupa dan diekspresikan secara simbolis. Jadi masyarakat adalah sumber dari sakral. Selanjutnya yaitu keyakinan, ritual, dan gereja. Nah, Durkheim di sini memberikan penjelasan yang terperinci tentang agama, gereja, ilahilah, dan dunia sehingga para sosiolog dapat mengenali dan membedakan antara agama dan bukan agama. Durkheim juga kesulitan untuk membentuk ilmu sosial agama yang melampaui metode lama mazhab antropologi. Menurut tujuan dan metode tersebut,
adalah untuk melampaui perbedaan nasional dan historis terhadap basis manusia yang universal dan sesungguhnya dari kehidupan beragama yang bebas dari tatanan sosialnya. Nah, meskipun sejalan dengan tujuan ilmiah antar antropolog dan upayanya memahami sifat religius manusia, Durkheim yakin bahwa manusia bukanlah sesuatu yang alami dalam individu, melainkan suatu produk dari sebab-sebab sosial yang tidak mungkin memisahkan antara suatu setting sosial. Setting sosial menurut Durkheim adalah memberikan penekanan tanpa henti seharusnya sosiologi. Sosiologi itu seharusnya menjelaskan mengenai fakta-fakta sosial, fenomena sosial bukan dalam hal manifestasi perorangan. Nah, melainkan sosial untuk memperluas bahasanya tentang agama. Ritual dan gereja itu penting bagi teori agama menurut Durkheim karena mereka menghubungkan representasi sosial dengan praktik individu. Di sini juga Durkheim sering mengasumsikan bahwa arus sosial hanya diserap oleh individu melalui semacam penularan, tetapi di sini dia menjelaskan bagaimana proses tersebut dapat bekerja. Memang individu belajar tentang agama sakral dan kepercayaan yang terkait dengan berpartisipasi dalam ritual dan dalam komunitas gereja. Selanjutnya yaitu toteisme. Nah, secara sederhana totem artinya yaitu simbol. Nah, totem adalah simbol dari kekuatan gaib yang disembah oleh anggota masyarakat atau klan tertentu. Nah, perwujudan totem biasanya mengambil bentuk dalam rupa binatang atau tumbuhan yang memiliki hubungan organisasional khusus dengan masyarakat atau klan tertentu. Misalnya saja kayak kelompok sepak bola di Malang ya. Kan itu kan menggunakan logo bergambar singa yang mengaum dengan latar yang berwarna biru. Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu yang berwarna biru dan ada singanya, itu kan ingatan kita itu langsung tertuju pada perkumpulan sepak bola yang direpresentasikan oleh gambar tersebut. Begitu juga dengan totem. Totem ini kan merupakan simbol yang mempresentasikan kehadiran dari Tuhan dan sekaligus juga melambangkan ciri-ciri klan tertentu. Jadi dengan demikian, toteisme ini memiliki fungsi ganda dalam kehidupan suatu klan. Jadi itu bukan hanya sekedar berfungsi sebagai sosok yang disembah atau yang disakralkan oleh suatu klan, akan tetapi ia juga menjadi simbol atau lambang kelompok dan menjadi sarana pemersatu dalam klan tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam pengamatan Durkheim ini, ia melihat bahwa setiap binatang atau tumbuhan yang bukan totem boleh diburu atau dimakan, karena binatang atau tumbuhan tersebut itu kan tidak melambangkan kekuatan yang gaib. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, kafahuna qolilakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.